Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Riko Andika Pratama dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi D3 Keperawatan tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan praktik klinik keperawatan anak yang berjudul Konsep Medis DHF atau DBD. Yang pertama definisi yaitu demam DHF adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dengan manifestasi klinis demam atau disebut dengan DHF. Demam ini bisa menyerang anak dan orang dewasa. Demam ini juga berupa demam akut, pendarahan, nyeri otot dan sendi. Penyakit DHF bersifat endemis, sering menyerang masyarakat dalam bentuk wabah dan disertai dengan angka kematian yang cukup tinggi. Selanjutnya etiologi DHF atau DBD. Demam ini termasuk jenis Flavirus atau keluarga Flaviridae. Terdapat 4 serotipe virus yaitu DN1, DN2, DN3, dan DEN4. Keempatnya ditemukan di Indonesia dengan DEN3 serotipe terbanyak. Infeksi salah satu serotipe akan menimbulkan antibodi terhadap serotipe yang bersangkutan. Sedangkan antibodi yang berbentuk terhadap serotipe lain sangat kurang, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap serotipe lain tersebut. Selanjutnya klasifikasi. Klasifikasi memiliki 3 macam, yaitu yang pertama derajat 1 yaitu demam disertai gejala klinis khas dan satu-satunya manifestasi pendarahan di tempat lain. Dalam uji tourniquet positif, trombotopenia, hemokonsentrasi. Dan selanjutnya derajat 2 yaitu seperti derajat 1 tadi, disertai dengan pendarahan spontan pada kulit atau pendarahan di tempat lain. Selanjutnya derajat 3 yaitu ditemukan kegagalan sirkulasi ditandai dengan nadi cepat dan lemah, tekanan darah menurun 20 mmHg atau kurang dari 20 mmHg. Hipotensi disertai dengan sianosis di selatan mulut, kulit dingin dan lembab, dan tampak gelisah jika mengidap DHF atau sering disebut DBD. Dan selanjutnya derajat 4. Derajat 4 yaitu shock berat, nadi tidak terabah dan tekanan darah tidak teratur. Dan keempat, selanjutnya manifestasi klinis yaitu demam dengue, merupakan penyakit demam akut selama 2-7 hari, ditandai dengan 2 atau lebih manifestasi klinis seperti nyeri kepala, nyeri retroorbital, migrain atau atalgia, ruam kulit, manifestasi pendarahan seperti petekie atau uji banding positif, dan leukopenia, dan yang terakhir pemeriksaan seriologi. Demam pendarahan dengue yaitu demam yang pertama, demam akut antara 2-7 hari seperti awal tadi.
Yang kedua, manifestasi pendarahan yang berupa uji tourniquet positif, petechiae akimosis atau purpura. Dan selanjutnya pendarahan mukosa terdiri dari hematemesis atau melena, trombositopenia kurang dari 100 atau UL, kebocoran plus plasma, sindrom shock dengue yaitu penurunan kesadaran, nadi cepat, hipotensi, tekanan darah turun kurang dari 20 mmHg, frekuensi flicker, menaruh kulit dingin. Dan selanjutnya patofisiologi yaitu virus dengue yang pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes dan menginfeksi pertama kali melalui gejala DF atau DBD. Pasien akan mengalami gejala viremia, sakit kepala, mual, nyeri, otot, pegal saluran badan, hiperemia di tenggorokan, timbulnya ruang, dan klien yang mungkin jadi rasa res seperti membesar kelenjar, getah bening, hati, dan limfa. Bisa mengakibatkan kematian. Terdapatnya kompleks virus antibodi dalam sirkulasi darah, yaitu kompleks virus antibodi akan mengaktifasi sistem komplement yang berakibatkan dilepasnya anafilkosi C3A dan C5A. Timbulnya agregasi trombosit yang melepaskan ADP akan mengalami metamorfosis. Selanjutnya pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan darah, kimia darah, pemeriksaan urinalis, uji sumsum, tulang. Penataan laksanaan selanjutnya penataan laksanaan yaitu tirak baring, pemberian makanan dan pemberian cara melalui infus, pemberian obat antibiotik dan antibiotik, antikonvulsa jika terjadi kejang, monitor TTV, monitor adanya tanda-tanda nyata, monitor tanda-tanda pendarahan. Dan selanjutnya masuk ke pengkajian yaitu identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, suku, alamat, nama penanggung jawab, alamat penanggung jawab. Riwayat kesehatan, keluhan utama panas, riwayat kesehatan sekarang panas tinggi, nyeri otot dan pegal, malise, muntah, sakit kepala dan lain-lain yang seperti saya jelaskan yang dari awal tadi. Riwayat kesehatan dahulu yaitu pernah menderita yang sama atau tidak. Riwayat kesehatan keluarga, adanya anggota keluarga yang pernah menderita penyakit yang sama atau tidak. Aktivitas yaitu seperti istirahat, sirkulasi, integritas ego, eliminasi. Pemeriksaan fisik yaitu sistem pernapasan, adanya sesak napas atau tidak, epistaksia atau tidak, napas dangkal atau tidaknya. Sistem kardiovaskular yaitu ada 4 yang pemeriksaan tadi. Pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium yang dihasilkan dari laboratorium untuk mengetahui positif atau tidaknya penyakit ini. Dan selanjutnya diagnosa yang saya ambil ada 3 yaitu diagnosanya seperti hipertermia berhubungan dengan proses penyakit atau infeksi, hipovolemia berhubungan dengan evaporasi, dan selanjutnya yang terakhir resiko koagulasi yang ditandai dengan data subjektif atau data objektif. Selanjutnya mungkin itu saja penjelasan laporan pendahuluan
praktik klinik keperawatan anak konsep medis DHEF atau DBD yang saya jelaskan tadi. Kurang lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.